kebangsaan. Baik, sedikit tentang sekolah demokrasi. Jadi barangkali tidak semua yang hadir di sini tahu gitu kan sepak terjang sekolah demokrasi di Sumatera Selatan. Jadi sekolah demokrasi dimotori oleh NIMD, yaitu Netherlands Institute for Sekolah Demokrasi dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi yang berkantor di Jakarta. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi mempercayakan sekolah demokrasi di 9 provinsi kalau saya tidak keliru. Selama ini kita selalu bicara tentang ilmu komunikasi, ilmu politik. Ini spesial ilmu demokrasi. Secara umum, demokrasi di Sumatera Selatan ini sudah berjalan sangat baik. Tapi bagaimana menjaganya untuk generasi berikutnya itu menjadi lebih baik. Maka diadakanlah sekolah demokrasi. Karena kan menurut saya salah satu faktor kenapa demokrasi tidak bertumbuh itu karena kurangnya yang namanya pendidikan kewargaan, civic education. Jadi masyarakat itu nggak tahu haknya apa, kewajibannya apa. Jadi padahal kalau di negara-negara maju itu mereka aware betul dengan hak dan kewajiban itu. Bahkan misalnya mereka bisa menuntut pemerintah kota kalau lalai misalnya jalan berlubang dan kemudian menyebabkan kecelakaan. Dia sue pemerintah kotanya. Nah, di Indonesia penguatan warga itu belum jalan karena kita masih feodalistik. Jadi walaupun demokrasi, kita bilang demokrasi, tapi kultur yang berkembang feodal, termasuk di partai-partai politik. Karena itu terus harus ditumbuhkan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai egalitarian. Demokrasi itu menghendaki egaliter, freedom. Gitu. Untuk menghadapi tahun politik ini Pak di Sumsel sendiri Pak, Kenapa? baik itu pilpres, pilkada dan pileg Pak. Ya, saya kira kita jangan menjadi bangsa yang paria, harus menjadi bangsa yang punya martabat. Jadi jangan mudah tergoda dengan iming-iming pemberian. Jadi dari awal tuh harus punya sikap, ya kan? Coba bayangkan, misalnya kita sudah bangsa yang katakanlah dari sisi GDP, dari sisi GDP per kapita ya, jangan bukan GDP nasional, dianggap bangsa yang miskin misalnya dengan 4.000 5.000 kapita per kapita pendapatan per kapita, tapi nggak punya harga diri juga kan, jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kita harus memiliki punya rasa harga diri untuk membangun demokrasi yang substantif, bukan demokrasi kriminal, demokrasi yang berbayar begitu. Harapannya Pak untuk skala demokrasi di Palembang? Tumbuhkan semakin banyak agen-agen demokrasi. Jadi demokrasi itu saya katakan tadi, dia harus berjalan beriring dengan nomokrasi atau hukum. Nah, hukum itu salah satunya ya misalnya good governance, clean government, aturan-aturan tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan bersama-sama. Jadi kalau demokrasi yang baik ya demokrasi yang tidak hanya memberikan kebebasan, ruang kebebasan, tidak hanya bersikap egaliter, tetapi juga bisa menghilangkan budaya korupsi misalnya. Karena demokrasi yang dipisahkan dari misalnya good governance, itu demokrasi yang kemudian akan banyak memakan korban. Demokrasi yang penuh dengan suap, demokrasi yang penuh dengan korupsi. Nah, kita ingin demokrasi yang bermartabat, ya kan? Kalau kita mau berkompetisi jabatan, maka jabatan itu kita dapatkan dengan cara yang bermartabat, ya. Bukan karena kita membayar, tapi karena memang kita bekerja dan kita punya kapasitas untuk itu.